Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi. Sobat sehat, akreditasi bukan sekedar dokumen. Ada 5 cara penilaian dalam akreditasi yang dikenal dengan RDOWS. Artinya adalah pada saat proses penilaian akreditasi, surveyor akan melakukan 5 hal, meliputi 1. Melihat dokumen regulasi, yaitu SK, surat keputusan, pedoman, panduan, dan SPO. 2. Melihat dokumen implementasi. 3. Melakukan observasi. 4. Melakukan wawancara. 5. Meminta salah satu staf dari FKTP, pasien, dan sasaran program melakukan simulasi. Ini untuk membuktikan apakah fasilitas pelayanan kesehatan sudah melakukan kerjakan yang ditulis dan tulis yang dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sofi dibangun untuk itu semua. Sobat sehat, video saya yang ke-196G ini akan membahas rencana kontingensi dari siklus manajemen bencana. Sebelum melihat video ini, saya anjurkan sobat sehat melihat dulu video 1, 20, 22, 23, 24, kemudian melihat video 191, 92, 193, 194, semuanya, kemudian 195, video 196 dari A sampai F. Sobat sehat, di video ini kita akan membahas rencana kontingensi dalam manajemen bencana. Seperti kita ketahui pada pembahasan sebelumnya, rencana kontingensi merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam siklus manajemen bencana pada situasi normal dan siaga darurat bencana. Kita lihat dulu gambar siklus di video ini. Ini adalah siklus bencana yang ada 4 siklus. Nah, kontingensi adalah suatu keadaan atau situasi yang diperkirakan akan segera terjadi, tetapi tidak segera terjadi dan mungkin juga tidak terjadi. Nah, apa yang dimaksud dengan perencanaan kontingensi? Perencanaan kontingensi adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana-rencana yang didasarkan pada keadaan kontingensi yang sudah kita sebutkan tadi. Jika keadaan yang diperkirakan tersebut tidak terjadi, maka rencana kontingensi tidak akan diaktifkan. Jika rencana kontingensi diaktifkan, maka rencana kontingensi berubah menjadi operasional tanggap darurat setelah terlebih dahulu melalui tahapan kaji cepat atau rapid assessment. Dasar dari penyusunan rencana kontingensi adalah tujuan, skenario, tindakan teknis dan manajerial, potensi SDM, ketersediaan logistik, dan kesepakatan bersama lintas sektoral. Lalu, kapan rencana kontingensi dibuat? Rencana kontingensi itu dibuat pada fase siaga bencana. Bisa juga dibuat pada fase normal, terutama untuk jenis bahaya yang bersifat tidak terduga atau tiba-tiba terjadi. Dibuat sebelum kedaruratan atau kejadian bencana. Sifat rencana terukur, cakupan kegiatan spesifik, dan titik berat kegiatan untuk menghadapi keadaan darurat. Tiap perencanaan digunakan untuk satu jenis ancaman atau single hazard. Pelaku yang terlibat terbatas pada pihak-pihak yang berperan pada penanggulangan satu jenis itu saja, serta mempunyai jangka atau kurun waktu tertentu. Nah, apa materi yang diperlukan untuk penyusunan rencana kontingensi? Materi yang diperlukan untuk penyusunan rencana kontingensi ternyata adalah 1.
hasil identifikasi risiko bencana HVA Tools yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. 2. Data histori bencana daerah berupa peta rawan bencana, geografi, topografi, dan demografi. Kemudian data kependudukan, baik usia maupun jenis kelamin. Berikutnya kita akan lihat di video contoh kerjasama lintas sektoral. Ini diambil dari sumber pengantar perencanaan kontingensi oleh Bakornas. Berikutnya kita akan membahas apa saja proses dari rencana kontingensi. Proses rencana kontingensi itu meliputi 1. Penilaian risiko. Di sini dilakukan identifikasi risiko bencana menggunakan HVA Tools. Kedua, penentuan kejadian. Penentuan kejadian ini dilakukan dengan asumsi kejadian, menentukan penyebab kejadian, cara kejadiannya, gejala dini apa yang dapat diamati, tanda apa yang mengisyaratkan bencana bakal terjadi. Yang ketiga, pengembangan skenario. Di sini membuat gambaran kejadian secara jelas dan rinci tentang bencana yang diperkirakan akan terjadi, meliputi lokasi, waktu, dan dampak bencana. 4. Penetapan kebijakan. Di sini menerangkan tujuan perencanaan kontingensi, dibuat dengan disertai dasar kebijakan. 5. Analisis kesenjangan, berupa perakiraan kebutuhan, ketersediaan sumber daya. Di sini memperhitungkan jika dalam teknis pelaksanaan terjadi ketidaksamaan waktu, SDM, logistik, dan lain-lain berdasarkan antara kebutuhan dengan sumber daya. Keenam, rencana tindak lanjut. Tahapan konsolidasi dimulai dari menyusun draft sampai merampungkan rencana kontingensi. Proses yang ketujuh adalah formalisasi. Di sini dilakukan antara simulasi atau gladi, kemudian kaji ulang risiko, ini sebelum bencana. Pada proses penetapan rencana kontingensi yang disusun secara lintas sektor menjadi dokumen resmi yang disahkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Proses yang kedelapan adalah aktivasi, yaitu memberlakukan rencana kontingensi sebagai operasional tanggap darurat. Sobat Sehat, berikut kita lihat contoh format rencana kontingensi yang meliputi bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 terdiri dari tujuan, sasaran, kemudian pelaksanaan kegiatan, dan koordinator maupun penanggung jawab. Bab 3 adalah kebijakan umum, bab 4 kegiatan, bab 5 anggaran, bab 6 pengorganisasian dan tata laksana. Bab 7 adalah penutup dan disertai dengan lampiran-lampiran. Dari contoh format rencana kontingensi, silakan Sobat Sehat menyusun rencana kontingensi bencana banjir puskesmas atau rencana kontingensi gunung berapi dari dokumen pemetaan bahaya di wilayah kerja puskesmas masing-masing. Demikianlah Sobat Sehat, di video 196H ini kita telah membahas rencana kontingensi dari manajemen bencana. Kita akan bertemu di beberapa video 197 yang akan membahas manajemen kebakaran. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.